Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 63 kitab tangga pelajaran ibadah, yaitu masalah zakat. Zakat rukun Islam yang ketiga. Menunaikan zakat tiap-tiap pemeluk agama Islam yang mempunyai harta yang cukup nisabnya, wajiblah mengeluarkan zakatnya sebagai pembersihan dari harta itu dan mengasihkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang akan diterangkan satu persatu. Nah, kemudian masuk kita masalah zakat. Zakat ini ya rukun Islam yang ketiga. Jadi rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Nah, jadi musannif Sidin menjadikan zakat ini rukun ketiga itu menuruti di Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Itu memang zakat itu urutannya yang ketiga. Jadi pertama syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nah, jadi zakat itu di nomor 3. Guru kita di sekolahan biasanya zakat ini nomor 4, ya kan? Syahadat, sembahyang, puasa, zakat, hanya haji. Jawabannya betul. Jadi kalau ada zakat itu di nomor 4, itu ulun terdapat di dalam kitab hadis juga, namanya Sunan An-Nasa'i. Nah, jadi di dalam Sunan An-Nasa'i itu zakat itu adalah rukun Islam keempat. Itu nang kita hafal, kita di sekolahan rajin. Adapun puasa itu rukun yang ketiga. Nah, di sini pengarang tangga ibadah Sidin mengambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sunan-sunan yang lain. Zakat itu nomor 3. Mengapa zakat itu diandak nomor 3? Karena ada ulama mengumpati hadis Nabi. Yang kedua Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini Allah Ta'ala menggandingakan, menatayakan antara sembahyang lawan zakat. Nah, jadi imbah sembahyang zakat. Nah, selesai pembahasan sembahyang, masuk kepada masalah zakat. Nah, jadi musannif menjadikan rukun Islam ketiga zakat. Cuma masyhurnya zakat ini rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Kita mau empati musannif, memang ada riwayat nang sama itu rukun Islam ketiga adalah zakat. Ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk. Hubungan kita dengan Allah itu disebut namanya vertikal. Vertikal itu dari bawah naik ke atas. Ini disebut namanya hablun minallah. Ada hubungan kita dengan sesama kita.
namanya horizontal. Nggih, horizontal itu datar. Jadi antara hamba kepada hamba. Ini disebut namanya hablun minannas. Jadi ada hablun minallah, ada hablun minannas. Ada namanya vertikal, ada namanya horizontal. Ada namanya sholat, sembahyang, ada namanya zakat. Nah, zakat itu umum. Kalau kita arti zakat itu kita arti umum. Inggih ada di dalam belajar Sahih Bukhari ada perkataan Ibnul Arabi sidin mengartikan zakat itu secara umum. Ini kena zakat secara khusus. Zakat secara umum itu artinya sesuatu yang dikeluarkan wajib itu namanya zakat. Entah itu nafkah lawan anak bini. Nah, itu dimasukkan zakat secara umum. Pendapat Ibnul Arabi, ya kan? Ada itu sedekah kah, atau itu nafkah kah, atau itu kafarat kah? Nah, ini hubungan kita dengan hamba. Zakat itu ada beberapa pengertian zakat. Zakat itu bahasa Arab. Apa arti zakat dalam bahasa Arab? Nah, ini istiqaq kalimat nih. Nah, ulun ada melihat ada tiga makna zakat. Tiga makna zakat. Kita penting mengenal apa itu zakat. Nggih. Yang pertama ada makna zakat itu yang pertama adalah at-tathhir. Tathhir itu artinya membersihkan, mensucikan. Di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung man oleh orang, lelaki kah, bebini kah, orang tua kah, orang anom kah, orang kota, orang desa kah. Apa keberuntungan seseorang? Keberuntungan seseorang adalah zakkaha ay tahharaha, orang yang tawa mensucikan, membersihkan jiwanya, hatinya daripada segala dosa, daripada segala sifat-sifat nang kada bagus di hatinya. Mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya Allah. Nah, yang pertama dulu zakat itu adalah pembersih. At-tathhir. Nggih, tathhir. Apa yang dibersihi? Kalau kita paham yang dibersihi dari zakat itu tiga. Yang pertama membersihi harta, ya kan? Harta dibersihi. Kalau konang jir orang berita buat nang kada bagus dikeluarkan, entah. Kemudian yang kedua yang kita bersihi adalah dosa. Kita ini kada luput daripada salah dan hilaf. Kita nabi kada, wali kada, berkat kita bersedekah, berkat kita nafkah, berkat kita mengeluarkan zakat atau jenis apa aja bentuk keluar duit, nggih, itu menghapus dosa. Yang ketiga, di samping pembersih harta dosa, yang ketiga adalah pembersih daripada sifat nang kada bagus. Apa sifat nang kada bagus? Pemalar, bakhil, pemalar. Bahkan ujar Imam Ghazali, zakat itu pemurahnya orang awam. Mengapa Imam Ghazali menjadikan zakat itu pemurah orang awam? Setahun sekali. Kalau orang lama hadang zakat setahun sekali, kelaparan orang 11 bulan. Kan modelnya sama itu ta. Cuma Allah Ta'ala menggagahi orang yang berduit, orang yang berharta mengeluarkan zakat daripada hartanya. Nah, jadi di samping membersihi harta, membersihi dosa, yang ketiga membersihi sifat hati nang kada bagus, di antaranya sifat bakhil, sifat pemalar.
Nah dinta. Jadi sifat pemalar tuh dibuang. Nggih, sayang lawan harta tuh. Sayang di harta tuh. Jadi pak bakhil tuh dibuang dengan adanya zakat tadi. Satu. Nomor dua. Yang kedua, zakat itu bisa kita artii az-ziyadah wal kasrah wal berkah wan nama'u. Ketiganya ini muradib. Nggih, berkah itu kan maknanya ziyadah. Nggih, berkah, ziyadah, kasrah bebanyak, nama tumbuh. Nah, ini keempatnya muradib. Nah, ada kata-kata ulama, jar ulama zakat az-zar'u idza nama ya. Artinya tumbuh bebanyak oleh tanam-tanaman. Nah, jadi tanam-tanaman itu inya tumbuh kemudian bebanyak, beranak, ya kah? Berbuah, buah itu berkahnya. Nah, itu arti zakat secara bahasa. Kita anak petani, nggih, bisa berhuma, bisa gini kuitan, itu tak. Bisa belingai, bisa mengutung, bisa maampak, bisa menaradak, bisa bertanam belacak, bisa merumput, bisa mengatam, meranggam, maharit, bisa merapai, bisa melabang. Itu bahasa orang Bahuma. Nah, ketika kita bertanam nih nang benih mantok nang diampak. Kami nyambet ampaknya jadi ampak itunya berbunyi pang pak pak pak. Lalu disebut ampak. Nah, dia kata. Jadi benih nang ditaradak, orang Berabai nyambet taradak, kalau kami amuntai namanya ampak, benih ampakan. Nah, itu ketika ditanam halus masih benihnya tuh tumbuh halus. Jadi berapa isinya? Iya, tiga rapon, tiga buting. Nah, ditanam. Nya saurangan nyaman banget bacaan tak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Soalnya dimakan kalimbuai soalnya. Dinta kada bapak tasbih ada. Dinta tanaman akhirat. Kan Nabi Ibrahim tuh berwasiat kalau lawan Nabi kita Muhammad ketika Isra Mi'raj. Wahai Muhammad, padahakan salam lawan umat ikam dan padahakan juga pulang sebuting di surga tanahnya subur. Tanah di surga subur. Sayangnya tanah luas di surga tuh nggih tanahnya subur padahi tanami pohon-pohon di surga tuh tanami. Nah, lawan apa tanamannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sebuting pohon tuh di surga tuh. Jadi sambil berhuma tuh sambil nya ada juga orang berhuma tuh membaca orang hulu sampai ke hilir. Si anu tukam je anu kam jarang gitu. Orang nguyai orang aja umpama baru gitu biar dapat 100.000 seharian umpama. Iya kalau cuma nguyai orang duit dapat dosa iya. Jangan baca tasbih ya Allah. Nah, ini tata. Kada seberataan bang, sebahagian aja. Oknum aja. Nah, jadi 3 rapun tinta. Kalau sarapun ada juga. Kalau kau matinya. Kalau 3 rapun itu kan sarapun mati tertinggal 2 gitu nah. Ada 3 rapun kah, rajin 3 halai anak benih halus tuh ditanam. Oh, munya tumbuh nang 3 rapun tuh banyak sekalinya. Model kayak anu juinya belatek belucok beganal batangnya tuh. Nggih. Oh, ngini kah arti zakat secara bahasa. Jadi zakat secara bahasa itu zakat az-zar'u idza nama ya. Inya beganal, inya bertambah. Nama tuh beganal. Nami kalau kami belajar mantek tak. Jadi beganal, nggih, inya bertambah.
kasrah, berkah, berbuah. Itulah zakat secara bahasa. Itu gawian Tuhan ya, gawian membersihkan tuh gen gawian Tuhan. Jadi alhasil ada dua buting sudah zakat itu secara bahasa. Yang pertama at-tathhir, pembersihan, qad aflaha man zakkaha. Yang kedua makna az-ziyadah wal kasrah wal barakah wan nama. Ujar orang Arab zaka az-zar'u idza nama. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, ada makna zakat itu artinya al-madhah. Madhah itu pujian. Karena orang yang berzakat itu orang yang dipuji. Nah, nyata dulu dipuji pemurahnya. Iya kah? Siapakah dia senang diberi duit? Ya kalau itu tak. Jangan nang melihat nang picak gin pinandu di duit. Terima kasih. Nah, jadi zakat itu bisa diartii al-madhu, artinya pujian. Di dalam Al-Qur'an ada dalil fala tuzakku ampusakum. Fala tuzakku, jangan puji diri kamu. Jangan muji diri seorang. Munya orang memuji bagus saja, munya muji seorang jangan, sekalipun memang ada pujian di diri seorang, apalagi kadeda. Nah tuh berdusta ngarannya. Kada alim ngaku alim, kada bepangkat ngaku bepangkat, kada beduit mengaku beduit, kada habib ngaku habib. Nah itu kada boleh tak. Fala tuzakku ampusakum ay fala tamdahuha, maka janganlah memuji kalian akan diri kalian. Nah al-madhah, kalau kita jadi akan tasawuf, makna zakat itu ada tiga tadi. Satu ada takhliyah, ada tahliyah, ada tajalli. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita punya membaca subhanallah, subhanallah itu 33. Sambil membaca subhanallah tuh hati itu sambil meminta lawan Allah. Jangan semata-mata muntung aja mengata subhanallah. Kada semata-mata tangan kita ngatik tasbih. Nggih, napa gerang mun kawa gawiakan hati juga. Amalakan hati itu amalakan. Ya sebenarnya tujuan tangan kita nih kerewet-kerewet nih supaya hati kerewet-kerewet. Supaya hati bergerak. Bibir nih mengapa jadi bergerak? Supaya hati umpat bergerak. Itu tujuan maksud asal tuh dinta. Artinya kan munya kita tangan kerewet-kerewet, muntung kerewet-kerewet, hati belum kerewet-kerewet, itu belum tamam lagi, belum sempurna zikir kita. Nah jadi sekali lagi, apa yuk ketika kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan subhanallah itu artinya maha suci Allah. Pinta-pinta ketika muntung subhanallah, tangan kita mengatik tasbih, mainakan hati kita. Ya Allah, bersihakan hati ulun, suciakan hati ulun, sebagaimana ulun mengata maha suci pian ini maha suci. Suciakan penghati ulun. Ulun ini penyarikan ya Allah, ulun ini pemalar ya Allah, ulun ini karas hati ya Allah, ulun ini kulir bangun malam, ulun kulir baca Quran ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gerakkan hati kita, jangan muntung aja bergerak lawan tangan. 2, itu takhliyah namanya. Takhliyah itu pembersih. Yang kedua hanyar tahliyah, hak puang. Tadi takhliyah, habakahak. Tahliyah itu artinya perhiasan. Hilyatul aulia, perhiasan wali-wali. Ya kah? Hulyun, perhiasan, bunil, kalung, cincin, itu perhiasan. Jadi ketika kita mengata alhamdulillah, 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 segala puji
itu milik Allah. Nah ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita berdoa juga lawan Tuhan. Apa doa kita? Ya Allah, beri nikmat ya Allah, beri nikmat. Karena kalimat alhamdulillah itu adalah kalimatus syukur. La in syakartum la azidannakum. Beri nikmat ya Allah, nikmat zahir ya Allah, nikmat batin ya Allah. Ya Allah, beri sifat pemurah, beri sifat ridha, tawakal, qanaah, sabar, syukur ya Allah. Sihat ya Allah, panjang umur ya Allah. Ketika alhamdulillah tuh, coba gerakkan hati kita meminta. Alhamdulillah itu doa. Bahkan ulun ada terdapat abdalud doa alhamdulillah. Bahari di Darussalam inggih almarhum guru Jahri jar. Almarhum guru Jahri itu sidin lucu, cuma lucu sini pintar. Lucu pintar. Sidin diandaki banyu kopi kah, diandaki oleh si santri nih lawan wadai bingkak kahan wadinya. Jadi ketika diandaki kopi banyu lawan wadai itu sidin di lokal di kelas menangis. Jadi jar santri apa guru pian menangis, aku nijin jadi menangis kada papa ay isuk bewadai lah pulang. isuk bewadai lah pulang isuk. Jadi jar santri bewadai guru, bewadai kami wadai pulang. Nah, di sidin ikam ini salah. Isok tuh bukan isok tuh isok di akhirat. Isok tuh isok di kubur. Han guru Jahri tak almarhum tak pintar cuma bujur. Itu tak. Ada santri datang berhabar ke sini, guru, alhamdulillah guru wae bini ulun berenak, anaknya laki-laki. Ujar sidin menyahuti innalillah wa inna ilaihi rajiun. Takutan santri ini bulik kalau kok anak mati itihi hidup beasa pulang bebulik guru apa pian be innalillah anak ulun hidup bini ulun sehat hidup aja apa pian ujar sidin parai dahulu beberapa hari. Oh ibu ini bini nih pas kada kawa mences nah. Oh rupanya di dalam nikmat itu ada bala. Rupanya balanya itu nang innalillah. Jadi bujur saja orang tuh alhamdulillah dapat anak ya Allah. Cuma di sisi lain innalillah hidup tuh dintu kayaknya. Pil bala tuh nikmat, wapil nikmat tuh bala. Pil jalal tuh jamal, wapil jamal tuh jalal. Iya kah? Nah ditetak memang sama itu. Di dalam garing ada sihat, di dalam sihat ada garing. Di dalam malam ada siang, di dalam siang ada malam. Puyayak ha, dibuka ha. Nah, ditata. Sama itu. Cuma itulah hidup. Itulah hidup. Ada min, ada plus. Kadang sempurnanya. Pasti ada kurang, ada lebih. Nah, lucu kalau sidin tahu lucu. Lucu sidin. Nah, di antara kelucuan sidin mau nyampe doa alhamdulillah aja. Itu untung belajaran tuh kalau kita panjang doa mudah sehat, panjang umur, murah rezeki, panjang doa sidin angkat tangan alhamdulillah, langsung alhamdulillah aja. Santri hanya mau biar angkat sudah tuntungan. Jadi ada nama rawa guru handapnya pang doa pian alhamdulillah itu kan handap bener. Itu ginangai jin punya kabul kada kesandangannya wa. Itu salah bujur tuh abdalul doa alhamdulillah. Kan nikmat di kayah kita banyak. Kita kata alhamdulillah nikmat nang mulai bangun guring sampai guring dah munya kabul nang alhamdulillah tuh kada kesandangan bujur juga orang dari itu namanya tahliyah. Yang terakhir Allahu Akbar itu namanya tajalli namanya, artinya pian maha besar. Supaya kita jangan sombong dengan sifat yang bagus, jangan sombong dengan sehat, jangan sombong dengan panjang umur, jangan sombong. Napa gerang Allahu Akbar, Allah maha besar.
nang sabar syukur itu ampun Tuhan, nang pemurah itu ampun Tuhan. Kita ditajaliinya aja, ya kah, kita diunjuki aja, kita diunjuki pakaian aja, pakaian pemurah itu ampun sidin. Nah itu. Nah dintuk juga zakat tadi. Jadi zakat itu tabulik pulang. Satu, pembersih, berarti tahliyah, pembersih dosa, pembersih harta, pembersih sifat nang kada bagus, diantaranya pemalar. Berarti di dalam zakat ada makna tahliyah. Yang kedua, di dalam zakat ada makna tahliyah, ada makna berkah, ada makna aziyadah, ada makna al-kasrah wan nama. Dua, kemudian yang ketiga, di dalam zakat ada makam tajalli. Ada tajalli adalah al-madoh, adalah pujian. Orang yang berzakat, orang yang pemurah adalah orang yang dipuji. Anak bini gin himong mun laki pemurah, ya Allah cobaan laki pemalar. Dek himong orang dak ketujuh, orang dak senang. Kucing haji imbah naik ada lagi datang kasih tak. Dinta tulangnya aja kada ada. Dinta. Nah, itu telah ulun melihat di dalam kitab akhlakul banin, akhlakul banat. Itu diantaranya adab lawan kucing. Munya kita makani kucing berdahulu. Jangan kita dulu hanya kucing. Dinta. Kucing datang beparak, kita rahatan makaninya dulu. Dibawa keluar ke mana kah, makaninya dulu, makani dulu. Jangan sama ini, sabar dulu cing lah ya. Adakah kucing disuruh sabar? Kitanya nang isar, kitanya nang sabar, makani dulu. Kita dulu kayak makan. Kucingnya kan belajar babu sabar. Nah itu bujur tanah. Itulah arti zakat tiga buteng. Ada zakat bimana tothir, pembersih. Ada zakat bimana berkah waziyadah. Ada berkat zakat bimana madoh, artinya pujian. Nah, tiap-tiap pemeluk agama Islam yang mempunyai harta yang cukup nisabnya, nah ini ngarannya dakhilun fil agniya. Ini masuk di dalam kategori sugih. Karena orang yang sampai nisab, itu orang sugih. Orang diisi sapi, ulun melihat sapi dulu lah. Zakat sapi itu, nisab zakat sapi itu 30 ekor sapi. Pertanyaan sebuting, orang pun ada menggaduh sapi, ada sampai 30 sapi. Kira-kira orang tuh sugih kada sugih? Sugih 30 ikong sapi itu. Seikong sapi berapa harganya? 20 jutaan lah. Kita taruhlah 20 juta supaya nyaman berhitung. 20 juta dikali 30 ekor sapi. Nya duit orang ini lah paham hitung. Berapa? 600 juta. Pertanyaan pulang ulun bulikakan, orang yang berisi duit 600 juta kira-kira sugih atau kada sugih? 600 juta lain 600.000 lah ya. 600 juta Allah Ta'ala tuh kada membebani orang miskin. Bahkan Allah sayang ke orang miskin. Orang sugih itu digagahi Tuhan. Wajib. Aran wajib itu mengkada begawi berdosa. Kalau bahasa kita, Tuhan meminta akan ke orang miskin kada sembahyang, orang miskin kada hadir ke majelis ilmu, baiknya Tuhan tah. Orang sugih itu digagahi pangarannya ta, ikamunya kada zakat berdosa, ikamunya berdosa neraka. Terpaksa tah bagi orang pemalar tah, terpaksa tah. Nah, kan berarti Tuhan kada berhajat lawan nang amal ibadah kita. Allah kada berhajat, kita nang berhajat. Baiknya Tuhan tah. Baiknya Tuhan tuh baiknya agama tah. Nah, baiknya agama tah ke kita tah. Nah, dia tetap berarti sugih.
Kambing. Nisab kambing itu ulun lihat di dalam kitab 40 ekor kambing. 40 ekor kambing sudah awal nisab zakat kambing. Arba'in 40. 4 betakon pulang. Kambing itu berapa saikom? Ulahlah 3 juta. Umpama contoh lah, ulahlah 3 juta. 3 juta dikali 40 120 juta. Berarti tegencang sapi. Berarti bus sapi lawan bus kambing tesuge bus sapi. Karena nyata aja, karena satu sapi sama dengan 7 kambing. Berarti bus sapi lebih sugih daripada bus kambing. Bujur itu tak. Unta itu ulun lihat nisab unta itu 5 unta. 5 aja. Berarti punya begaduh 5 ikong unta. Sugih deh orang tak. Sugih. Cuma satu unta harganya berapa nih? Ada suang gaduh unta kita nih. Cuma kira-kira 50 jutaan. Kita ulahlah taruh 50 juta. 50 juta dikali 5 250 juta. Ayo. Cuma tetap pang tasugi sapi. Cuma sapinya banyak pang 30 juga. Maksud ulun ini sama ini. Zakat ini adalah amal ibadah orang sugih. Ibadah orang sugih. Kita berdoa nang hadir di sini lah, mudahan murah rezeki. Mudahan disugihakan Tuhan. Begawi. Berusaha, kan terkena ada bab usaha, kadang mau kadang berusaha. Bujur juga. Nah jadi ibadah zakat adalah ibadah agnia, orang-orang yang sugih, orang-orang yang berduit. Aturnya bangga himong kawa berzakat, berarti dikategoriakan sugih, kaya. Sama itu. Rukun Islam kan di mana? Kita mau empati yang di sekolahan yang umum aja nah. Syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang 5 nih kita bagi 2. 1, 2, 3 kita pisah. 4 dengan 5 kita pisah. Kita ulah 1 kelompok, 2 kelompok. Nah, syahadat, sembahyang, puasa, yang 3 ini adalah ibadah mustariqah, ibadah yang berserikat antara orang sugih dengan orang susah. Orang sugih kira-kira puasa kada? Puasa. Orang susah apa? Puasa juga. Kada puasa rugi. Hari-hari lapar sudah. Kemudian pulang sembahyang. Sembahyang ini kira-kira orang sugih sembahyang kada? Sembahyang. Orang miskin rugi dari sembahyang. Mana susah kada bisa sembahyang lah pulang. Nah ditata. Ya kalah. Nah iman, syahadat. Kira-kira orang sugih syahadat kada? Orang susah syahadat. Berarti 1 sampai 3 ini kedua-duanya masuk. Ibadah miskin, ibadah sugih. Masuk yang kedua, zakat dengan haji. Kira-kira haji dengan zakat, zakat dengan haji, ini kira-kira ibadah ini untuk orang sugih, orang yang mampu, orang yang sugih, atau orang yang susah? Orang yang sugih. Orang sugih. Orang sugih. Jadi haji, zakat ini keduanya adalah ibadatun khosoh lil agniya, ibadah khusus untuk orang kaya. Bebulik pertanyaan, berarti rukun Islam nang 5 buting itu nah yang diuntungkan adalah sugih atau susah?
Yang nang kali limanya nih yang ibadah syahadat, sembahyang, puasa, miskin masuk, sugih masuk. Zakat dengan haji yang masuk orang sugih, orang miskin kada masuk. Masalah kewajiban lah pintu munya kita dinaikkan orang haji naik aja kita misalkan susah. Nah jadi ibadah nang dua ini, zakat dengan haji khusus orang sugih, kada masuk orang miskin, orang susah. Berarti rukun Islam yang 5 itu yang diuntungkan sugih susah. Sugih tak banyak amal, kan tak banyak kalau amal haji bejakat ya nang datang orang-orang susah kan Nabi ya Rasulullah di dalam Sahih Muslim inggi itu orang sugih jihad, kami jihad juga sekalipun berjalan kaki. Orang sugih ya Rasulullah mereka sembahyang berjamaah, kami sembahyang juga berjamaah, sab satu juga kami. Cuma Nabi Yai ketika mereka mengeluarkan zakat, kami Nabi Yai ranai. Ketika orang unjuk harta nafkah jihad fisabilillah, kami ranai. Adakah Nabi amalannya kayak orang ya nang diunjuki Nabi amalan subhanallah 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 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah ternyata amalan itu bagus banget kita baca, apalagi kita susah, itu pahalanya sama orang sugih bejakat bersedekah. Sekalinya beberapa hari datang pulang orang susah nih Nabi Rasulullah. Napa gerangnya Nabi napa pulang ini? Napa pulang? Anu Nabi yai amalan nang 33 gitu nah orang sugih mah amalakan. Nah bucur rahasia bocor. Ya Nabi itulah rezekinya, itulah keistimewaannya. Han itu kada kawae, kada ka dihiri ya. Nah berdoalah kita, mudahan murah rezeki, mudahan sugih. Amin ya Allah. Berusaha. Ingatakan berusaha. Karena ada bebul kasbinya di bawah. Dinta. Nah kemudian pulang dan wajiblah mengeluarkan zakatnya sebagai pembersihan dari harta itu. Ampun maaf, duit tu jermun kada diberesihi, duit tu mun kada diberesihi inya bisa keluar saurangan. Duit zakat tenang kada dikeluarkan inya keluar saurangannya apa keluar saurangan kada nang tanggung lagi persennya tuh bisa 100% kebakaran, kemalingan, kehilangan gara-gara kada beja. Cuma pasan sebuting bolang lah pasan mun ada rumah orang kebakaran jangan tujuh kada bejakat tuh nah itu kada boleh. Itu maksud ulun sama ini orang-orang yang berduit ditakutani mun kada bejakat kada dikeluarkan inya keluar saurangan, keapian, kemalingan, kerampukan, ditipu orang, itunya keluar saurangan. Cuma mun ada orang keapian ditipu orang jangan dipadahalkan kada bejakat, paham lah. Nah dinto maksud ulun tuh dinto jadi diberesihi. Nah kayak kita juga ini makan minum kita ya kalau apa pembersihnya ya nang WC itu alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Nah dikeluarkan jangan kada dikeluarkan usus buntu. Jadi siapa orang berduit kada bejakat, orang berduit pamalar itu hartanya kena usus buntu bisa operasi saurangannya. Ya keapian tadi kehilangan ditipu orang macam-macam tadi. Nah, ratusan juta hilang macam-macam tak. Nanya keluar saurangan. Nah jadi oleh karena itu sekali lagi harta itu pembersih, zakat itu pembersih harta dan mengasihkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang diterangkan satu persatu.
Nah, orang yang berhak menerimanya nggih jer urang nang 8 jenis selagi akan datang itu diantaranya adalah fakir miskin. Nah, berarti sama ini zakat itu diambil dari orang susah. Zakat itu diambil dari orang sugih, diunjuk ke orang susah. Nggih, berbeda dengan pajak. Cuma pajaknya di negeri Konoha. Lain Indonesia lain. Di Konoha. Di negeri Konoha lain Indonesia lain. Nah, diambil pajak itu kepada seluruh rakyat. Ya kalau sekalipun rakyatnya susah, miskin. Ya kalau beduit kada ada istilah sampai nisab dedek. Kalau zakat haul plus nisab. Haul setahun, nisab kategori sugih. Karena punya kurang nisab ada sugih. Paham ya lah? Nah, jadi ada haul, ada nisab. Kalau pajak itu menunggu haul. Haul itu setahun. Ya kah kada menunggu nisab. Beduit kada beduit kendaraan pajak. Beduit kada beduit rumah pajak. Sukses kada sukses orang nang diisi toko nang bejualan itu restorannya pajak. Biar motor tebal kalumbun ya pajak. Nah, denta. Ya kala cuma nang mirisnya di negeri Konoha nih lah menyatakan lah di negeri Konoha nang mirisnya itu nang pajak itu diambil dari rakyat nang susah ternyata dikorupsi oleh orang nang sugih. Oh, berarti itu diambil dari orang miskin untuk orang itu di Konoha. Nah, itu bukan Indonesia lah ya. Indonesia bagus. Di Konoha itu di Konoha. Di manakah Konoha ada terjulan? Di dunia maya gitu, dunia maya alam sebelah. Itu lain dunia Ahmad Dhani lain. Nah, itu jadi agama Islam ini Masya Allah bagus agama Islam. Bagus pang agama Islam. Ulun diisi pondok. Isi pondok alhamdulillah tuh bangunan sudah tingkat 2. Di Putri tingkat 3. Pian tahulah bangunan ulun tingkat 3 di Putri, tingkat 2 di Putra. Itu kami bepintaan setiap Rebu sampai mana sih? Bepintaan 2000 aja. 2000 aja. 2000 aja. Kawan nukar samen, kawan mau upah tukang begamat kayak aneh-aneh. Tahu juga aneh-aneh? Aneh-aneh membuat tanah punya ganal belum bika ngarannya. Punya taganal nungka ganal lagi gunung. Nah, itu bagemitan inya. Jadi art maksud ulun ini sama ini. Zakat ini punya bujur-bujur dikelola. Seperti zaman Nabi Muhammad ada namanya Baitul Mal. Apalagi kan mana zakat, mana pajak, ya kan? Bujur-bujur dikelola. Insya Allah ujar Mahfud MD. Ini tahu juga di Mahfud MD. Ujar Mahfud MD, seandainya kadada nang korupsi nang sektor ini, sektor apa sektor tuh ada paham jualan punya kadada korupsi. Kita ini per orangnya kawa menggaji 20 juta per bulan. 20 juta. Kita di Masjid Nuropalah aja batas beh. Datang 20 juta. Ini ujar Mahfud MD. Cuma tatap aja di negara Konoha. Nah, tadi
Mudahan Indonesia aman. Amin ya Allah. Kita berdoa negara hubul watan minal iman. Cinta benua, cinta negeri termasuk iman. Sayang kita di benua kita. Nah sama itu. Artinya sama itu. Kita melihatlah artinya ada organisasinya tuh bagus. Nggih kada menyambat ulun. Nah saking bagusnya organisasi itu ada rumah sakitnya, ada universitasnya, ada kita kalah organisasi. Anu kada dikelola, tahu juga dikelola. Orang sedikit ya makhluknya, cuma dikelola orang. Kita banyak makhluknya, cuma kada tergelisir. Apa ngaranya teh? Tergelisir itu dangsar le. Apa ngarannya teh? Hah? Terorganisir. Nah, hendak juga bahasa laut tinggal di darat. Teta bujur teta. Nah penting banget dikelola atau penting banget dikelola. Duit nih kada gampangan. Ampusnya nak kada bagarak mun kada ada duit. Duit nih harat. Ya kalau asalnya kada imbang melihat duit. Ya. Harat duit nih kada di bujuran. Asalnya kada ada bangunan, ada duit ada bangunan. Asalnya kada ada hambal, duit ada hambal. Asalnya kada ada kipas angin, ada kipas angin. Bah kada gampangan. Duit ini alat sarana khawatimullah, setempel Tuhan. Khair di dalam Al-Qur'an. Ada pian cobaan datang ke toko elektronik, mau ambil kulkas, mau ambil TV, kada pakai setempel. Sarki orang mana duitnya? Duit itu stempel. Duit itu setempel dari Allah. Duit itu khawatimullah, stempelnya Tuhan. Kada sah, ada musman, ada saman, ada barang, ada duit, ada iwat, ada tukar jual. Kada mau kita nang ambil kulkas kada berduit. Nah, itu bahasanya sama itu. Mudahan murah rezeki beratan. Zakat itu terbagi dua, satu zakat harta, yang kedua zakat diri atau disebut zakat fitrah. Kalau fitrah seberataan miskin kada miskin, berduit kada duit berfitrah. Harta yang wajib zakat ada 6. 1 binatang ternak, 2 buah-buahan, binatang ternak, buah-buahan, 3 biji-bijian, 4 emas perak, 5 harta perniagaan, harta dagang, yang ke-6 harta galian. Harta galian itu rikas. Ada kawan ma'arti harta karun. Itu wajib dijakat. Ada nang betakon guru Anwar jenapa harta karun dijakati? Ujar ulun harta karun mengapa wajib dijakati? Karena karun kada bejakat. Kita menjakati akan. Mudahan murah rezeki seberataan amin. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu saleh salihah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Mamadha ya wasi'al karam ya Rabbi bil balagh maqasidana. Mamadha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana mamadha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.